Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang Waalaikumsalam. lagi berada di Pondok Kreasi Pelepah Pinang yang berada di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Nah, sekarang kita udah bersama Bang Robi. Ya, Widih, sehat Bang ya? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Bang Robi ini adalah salah satu pelaku industri kreatif gitu yang bergerak di bidang industri kerajinan mengolah pelepah pinang Pelepah pinang, menjadi peci kalau untuk peci sementara dan ini. produk-produk lain Oh, produk lain dengan bahan dasar pelepah pinang. udah ada pengembangannya. Ya. Ide awalnya gitu loh, kok bisa memilih bahan baku pelepah pinang untuk jadi bahan baku utama gitu? Iya. Kira-kira gimana? Jadi sebenarnya salah satu daripada adanya COVID bagi kita di sini, Oh gitu. terciptanya satu pekerjaan atau lapangan usaha baru ya, Iya. lapangan kerja untuk kita pribadi ya, harapan juga nanti ke depan untuk lingkungan dan sekitarnya. Nah ini terjadi karena dampak COVID. Awalnya kita dulu biasa berdagang, passing, keliling gitu kan. Iya. Nah karena COVID kita lebih banyak di rumah dan sering ke kebun. Oh siap. Nah di situ dulu kita dapat inspirasi dari pelepah pinang yang bertaburan di jalan ke arah kebun dan di kebun kita, menimbulkan satu inspirasi. Ini adalah sesuatu yang bisa kita olah. Oh iya benar. Ini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan menjadi satu produk yang bernilai. Nah saat itu saya juga belum terpikir mau dibuat apa, tetapi saya sudah ada ketertarikan bahwa pelepah pinang ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Nah setelah itu tidak lama kita menyukai produk peci saat itu. Ternyata ada bahan dasarnya dari bahan-bahan alami juga. Oh iya siap. Nah, seperti produk-produk lain. Nah, saya berpikir sepertinya pelepah pinang yang pernah kita lihat-lihat di perkebunan yang sering banyak bertabur juga bisa kita manfaatkan untuk itu. Oh iya. Nah, sehingga kita coba dan itu bisa kita buat produk peci. Oh iya. Jadi sebelum Abang bikin kerajinan ini, limbah-limbah dari pelepah pinang itu cuman berserakan aja dibuang gitu, malah kesannya mengganggu lingkungan gitu kira-kira. Kalau misalnya kalau di jalan-jalan menuju kebun sawah gitu kan dia malah mampetin aliran air gitu kira-kira. Oh iya. Jadi selama ini pelepah pinang itu memang banyak ya kita di kampung kita ini khususnya, memang rata-rata di setiap kebun itu banyak pohon pinang ya. Masyarakat kita di sini mungkin dulunya sudah banyak menanam pinang karena memang dari sisi manfaat buahnya waktu itu bisa dijual. Oh gitu. Dari sisi pertanian. Nah selama ini pelepah pinang itu ya hanya bertabur aja, bahkan ya menjadi sampah. Iya. Sampah, kalaupun memang dibersihkan ya hanya dibakar, dibiarkan saja. Bahkan kadang masuk ke selokan-selokan air atau aliran irigasi sehingga bisa menimbulkan dia pencemaran lah ya. Irigasi bisa mampet segala macam. Nah itulah akhirnya saya ketika melihat pelepah yang baru terjatuh, ada keunikan di pelepah ini. Memang macam-macam sih pelepah ini, Pak. Ada yang polos ya, warnanya putih bersih, kemudian ada yang coklat, kemudian ada juga bentuk-bentuk yang bergambar gitu kan. Nah seperti ini. Oh, yang dilukis langsung oleh alam gitu maksudnya. Ya artinya ini memang bentuk-bentuk lukisan abstrak yang memang terbentuk secara alami dari pelepah ini. Inilah yang membuat saya terinspirasi bahwa ini adalah sesuatu yang unik yang bisa kita berdayakan. Iya, jadi artinya dalam satu atau lebih pelepah gitu kan, motif-motif yang dibuat oleh alam itu kan bisa berbeda-beda. Dan itulah salah satu nilai seninya juga. Iya, gitu, betul. Kalau saya melihat memang sampai sekarang ini udah banyak saya menemukan pelepah lah ya, pelepah ini memang tidak ada kesamaan yang persis antara satu pelepah dengan pelepah yang lain terkait dengan ya gambar-gambarnya tadi. Dia hanya mungkin mirip-mirip aja. Seperti contoh seperti ini gitu kan. Kemudian ya ada kemiripan dengan yang lain itu. Jadi tidak akan sama persis. Oh iya. Nih, jadi bentuknya hanya mirip aja. Hanya mirip. Jadi tidak ada kesamaan persis. Disitulah seni ataupun nilai keunikan dari pelepah pinang ini dibanding dengan mungkin ya yang lain-lain gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara masalah bahan baku, kayak yang dari kecamatan ini aja apa dari daerah-daerah lain juga kalau ngambil bahan baku kira-kira? Nah, kalau untuk sementara ini bahan baku yang ada dari kampung kita ini sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak karena itu tadi yang saya katakan, rata-rata masyarakat di kampung kita ini setiap kebunnya ada
pohon pinang. Oh iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini berkembang, artinya tentunya kita juga membutuhkan bahan baku yang cukup banyak. Betul. Nah, alhamdulillah saya juga udah lihat-lihat potensi itu di wilayah sekitar kita, ya di kecamatan lain ataupun di kabupaten lain di sekitar kita kayak di banyak juga. Banyak juga. Misalnya kalau iya, kita ini kan di Lampung Barat nih Pak ya. Di Lampung Barat ya kita ke tetangga ke sebelah barat itu ada pesisir barat, di situ juga banyak. Oh iya. Kemudian di sisi utara dari Lampung Utara juga saya juga pernah lewati dari situ juga, saya melihat potensi untuk bahan baku pelupa ini juga banyak cukup juga. banyak. Oh, iya. Kemudian di arah selatan ya sampai ke daerah Sumsel itu jalur-jalur yang memang berdekatan dengan kayak alhamdulillah banyak juga. Insya Allah kalau untuk bahan baku tidak akan kekurangan gitu. Itu yang sudah kita bisa. Nah terus tuh kalau sementara ini gitu, cara mendapatkan bahan bakunya apa abang sendiri yang terjun ke lapangan ngambil? Apa udah ada sistem, ada orang khusus ataupun karyawan lah bisa dibilang ngambilin pelepah pinang terus ditaruh ke rumah produksi ini atau gimana? Sementara ini. Kalau untuk sementara ini ya kalau awal ya, awalnya ya saya bersama istri nyari sendiri Pak ya, karena kita baru mencoba mulai gitu, saya bersama istri cari sendiri ke sekitaran kebun kita. Tapi setelah itu ya sekarang ini kadang ada saudara tetangga yang udah membawa pelepah itu dari kebun-kebun mereka ya di sini ya kita beli. Oh gitu. Kalau misalnya mereka kan pulang dari kebun gitu kan sekalian pulang bawa entah satu dua betul. Gitu. Kalau untuk pengepul khusus memang belum. Tapi kedepannya insya Allah kalau memang ini berkembang pastinya kita akan butuh jaringan seperti itu buat pengepul khusus untuk bahan. Iya, karena apa juga ya kalau istilahnya tuh ya prospek pengembangannya sangat banyak sebenarnya, bukan cuma peci kan. Bukan hanya peci, betul. Nah terus tuh kita mau agak mundur sedikit Bang, misalnya produk pasti punya Bang, produk pertama kali gitu loh, peci buatan yang pertama kali apa kalau bahasanya trial and error, gitu kira-kira masih disimpan apa enggak? Iya gitu. masih ada ya ada mana ya waktu itu. Nah ini wah ini pertama kali ini bikin peci yang pertama sekali saya buat. Jadi apa ya masih ala kadarnya benar. Jadi belum ada apa-apa. Belum ada ini segala macam. Dalemannya belum ada, kemudian lubang anginnya belum ada. Dan bentuknya pun ya saat itu saya suka bentuk yang seperti ini ya. Dan konsep awal kita waktu itu peci 21. Peci 21 sesuai namanya. Peci 21 artinya ya bisa dua fungsi, bisa depan belakang. Ini yang pertama sekali saya buat. Yang pertama sekali saya buat dan saya pakai waktu itu ya. Oh sempat dipakai? Iya, beberapa kali saya pakai kalau kayak di kampung itu ini ada namanya acara nayuh lah. Nayuh, ada acara hajatan kalau yang nggak tahu nayuh. Acara yasinan ya. Pernah saya pakai dari awal-awal dan di situ orang tertarik bahwa ini kayak pelepah. Iya, saya bilang pelepah pinang. Kalau bahasa orang di kampung ini takung ya. Takung. Nah, ini mereka tertarik, dari situ saya mulai berpikir bahwa ini bisa kita kembangkan gitu. Respon apa istilahnya? Respon kawan-kawan responnya gitu. Bikin penasaran. Ya. Gitu kan. Berarti kan kita Bang mungkin berpikir bisa lebih baik lagi nih kan gitu kan. Nah, dari awal yang seperti ini kemudian pembuatan kedua saya coba ini kan natural alami. Saya coba mengkreasikan bahwa ingin sesuatu yang berbeda. Kita ini di Lampung Barat ini punya kekhasan lokal ya. Ada khas lokal kita kayak celugam. Saya coba terapkan seperti ini. Motif celugam ini kan. Iya benar. Celugam ini dan ya saat itu juga ya memang belum juga ada daleman, belum ada mata ayamnya, apa lubang anginnya ya. Iya. Nah, itu terus kita kembangkan dan sampai sekarang ini dengan sudah berbagai motif dan juga bentuk gitu, berbagai model seperti itu Pak. Nah beriring berjalannya waktu gitu kan, nah mulai pertama yang ini terus diperbaiki lagi dengan yang ini. Kalau sekarang ini sampai detik ini gitu udah ada beberapa varian gitu. Iya, nah sampai hari ini kita punya 7 model ya. 7 varian. Yang pertama ya model-model seperti ini model natural ya. Natural, alami, artinya bentuknya memang gambar-gambarnya pun terbentuk daripada pelepah itu ya secara alami ya seperti ini. Nah, kemudian kita ada motif celugam. Namanya celugam ini adalah khas Lampung Barat ya. Motif celugam seperti ini Pak. Ya ini namanya celugam putut manggis ya kalau kita jelaskan. Nah ini model celugam. Kemudian juga kita ada model twister ya. Model twister seperti ini ya. Nah ini
Ini ya twister ini umum ya, jadi bentuknya garis-garis seperti Ya. ini. Namanya saya kasih nama model twister. Twister. Ada natural celugam twister. Kemudian kita juga mencoba mengkombinasikan celugam ini dengan kekhasan kita di sini Lampung ya. Iya. Lampung. Nah seperti ini. Ini ada celugamnya Pak, tapi ada unsur kayak tapis Lampung. Iya, Jadi betul. ini kombinasi namanya. Kombinasi. Kemudian kita juga ada yang khas Lampungnya benar, tetapi tetap kita isikan juga celugam seperti ini. Ini namanya saya kasih nama model sigar. Sigar. Motif sigar, gitu. motif sigar. Jadi ini sigar ya, motif sigar dan juga celugam ya. Oh iya benar. Kemudian kita juga terakhir kita kembangkan, oh ya, ini juga ada yang motif tapis murni lah kayak tapis gitu ya. Iya. Dan terakhir kita inovasikan, ini juga hasil apa ya dari pelatihan saya di Diskoperindak Lampung Barat. Oh, Waktu itu saya pernah diajak pelatihan, diundang pelatihan dari Diskoperindak Lampung Barat itu pelatihan kerajinan bambu ya, dan saya dapatkan satu ilmu ya di situ untuk anyaman bambu. Dan saya terapkan dikombinasikan antara bambu dengan pelepah pinang. Nah, makanya ini saya kasih nama model ini bunang. Peci bunang ya. Bunang. Nah, jadi kalau artinya itu kira-kira? Bambu dan pelepah pinang. Jadi banyak juga kawan-kawan ya. Kawan-kawan konsumen kita yang bertanya, apa sih peci bunang itu? Benar. Bunang itu adalah bambu dan pelepah pinang. Nah, makanya ini model bunang seperti ini. Ini yang polos saja warna merah, kemudian ini kombinasi hijau dengan kuning. Nah, ini inovasi terakhir model bunang. Setelah ada bambu pelatihan dan itu. pelepah pinang. Jadi Nah, artinya ini untuk model peci. habis pelatihan kerajinan bambu ya, Bang? Kerajinan bambu yang Langsung diadakan oleh dikolaborasikan di pelepah pinang. Iya, dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya ini juga Pak yang pernah kita ikutkan kontes. Ini juga? Ya, jadi bunang inilah yang kita pernah ikutkan kontes inovasi. Seperti itu. Nah, ini kan udah ada berapa tadi? Ada 7 ya? Ada 7 varian. jenis. Nah, misalnya ada konsumen gitu atau orang mau mesen, Bang, saya pengen ada custom lah gitu kira-kira. Apa gambar apa gitu, bisa nggak? Iya, bisa Pak. Bisa. Ini kalau ini kan yang istilahnya dia model tetap ya, model tetap artinya sesuai dengan yang kita produksi. Tapi kita juga bisa membuat produk request sesuai request. Artinya ya kebetulan lagi habis ya biasanya kita ada. Bentuk request itu macam-macam. Kemarin juga yang di Jakarta ada yang bentuk request peci kopiahnya tinggi sampai 18 cm ya. 18 cm. Kemudian juga itu juga ada yang 10 sampai 12 cm dengan motif dan bentuk yang mereka requestkan. Dan juga bisa kita request logo ya. Kemudian kemarin sudah terkirim sih, ada yang dari Muara Enim itu kita request logo komunitas ya. Logo komunitas. Jadi kita bisa buatkan, Mbak. Oh gitu. Jadi bisa jadi kita kayak buat istilahnya kayak di sininya lah kira-kira ya dibikinkan logo komunitas sesuai dengan requestnya. Bisa di tengah atau di samping depan. Gitu. Jadi bisa kita buatkan misalnya kalau itu tinggal kita melihat tingkat kerumitannya. Oh gitu. Untuk saat ini berarti yang memproduksi ini gitu, cuman Abang sama istri aja? Kalau untuk yang tetapnya benar ya saya bersama istri. Tetapi dalam situasi tertentu ketika pernah kita dapatkan pesanan yang cukup banyak dan diminta dalam waktu yang dekat, biasanya kita memberdayakan saudara-saudara juga di sini, ada ponakan-ponakan kita yang bisa kita langsung ajak, yang sudah memang kita ajari juga ya, untuk motong motifnya, bentuk segala macam. Nah itu, tetapi memang belum tetap Pak, ya karena situasi tadi masih keterbatasan. Tapi dalam situasional tertentu, ya mereka bisa kita ajak untuk diberdayakan. Gitu. Nah selanjutnya nih Bang, kalau misalnya kita bicara harapan gitu kan, harapan kedepannya gitu untuk usaha Abang pribadi ini apa? Apa lebih banyak lagi pengembangan produk, apa gimana, atau pemasarannya lebih luas lagi gitu. Kira-kira gimana? Harapan saya yang pertama, usaha ini bisa berkembang ya. Berkembang artinya bukan hanya menjadi satu manfaat bagi kita pribadi, yang terutama bisa bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karena kenapa? Pelepah pinang ini adalah secara manfaat ini bisa terberdayakan semua segmen. Jadi tidak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak dan orang sudah tua pun bisa diberdayakan untuk mengolah kerajinan ini. Seperti contoh dari bahan baku ya. Dalam artinya bukan kita memperkerjakan anak-anak, bukan ya.
anak-anak yang kayak di kampung kita masih banyak bermain di kebun, Betul. di sawah, kemudian mandi di kali. Iya. Nah, pada saat mereka pulang membawa pelepah pinang pun ke sini udah mendapatkan hasil gitu. Oh, jadi mereka apa Iya. habis main ya sama kayak yang pulang dari kebun tadi Iya. kira-kira gitu. Karena kenapa? Karena bahan baku atau bahan dasar dari pelepah pinang ini adalah bahan yang memang bisa dipungut aja gitu. Benar. Bisa diambil, Pak. Jadi bukan kayak orang dewasa mencari satu bahan untuk satu produk itu harus beli atau ya. harus langsung jauh tinggi. Jauh, Enggak. Kalau pelepah pinang ini bahkan yang memang sudah jatuh di tanah yang harus dipungut. Artinya anak-anak kecil pun bisa termanfaatkan, bisa dapat ya uang jajan dari situ. Kemudian yang orang tua juga bisa kita terapkan untuk anyaman-anyaman, misalnya seperti ini tadi. Oh, ini yang nantinya dipakai untuk motif bunang tuh. Ya. Oh gitu. Jadi orang tua pun bisa kita berdayakan untuk menganyam. Karena di sini kan kebanyakan orang sini di kampung kita kan banyak yang bisa menganyam kan, tinggal kita arahkan untuk motif dan bentuknya. Jadi kita berdayakan. Nah, ini satu contoh ini saya sudah mulai coba rancang sama istri dengan ukuran ini yang bisa kita gunakan untuk semua jenis produk kita ya, baik untuk peci ataupun produk lainnya nanti. Selembar ini bisa kita kasih bahan, kemudian dikerjakan bisa di sini di tempat kita ini atau di rumah masing-masing. Setelah beberapa hari dapat berapa mereka setoran kita ini bisa kita beli. Ini nilainya udah saya hitung sama istri ya 7.000-an sih. Artinya bisa mendapat manfaat juga. Ibu-ibu dan orang-orang tua yang di kampung kita ya istilahnya untuk kerja-kerjaan yang memang bisa menghasilkan. Iya, kan bisa dikerjain sambil apa gitu kan di rumah. Kan sambil nonton TV segala macam. Dan juga tidak mengganggu aktivitas pokok. Misal pagi mereka ke kebun, ke sawah. Sore hari kita pulang dan nganyamin kan bisa dilakukan juga malam hari. Bisa, iya. Itu artinya setelah beberapa hari mereka dapat hasil, diantarkan ke sini, kan kita bayar. Iya, yang penting nggak mati lampu aja. Nggak mati lampu. Jadi untuk bahan pun kita nanti kasih. Gitu. Nanti kita akan ajarkan cara motif-motifnya seperti apa. Itu untuk sisi pemberdayaan. Kemudian untuk sisi pengembangan produk ke depannya kita yaitu tadi banyak sekali sebenarnya potensi daripada pelepah pinang untuk kita jadikan produk. Salah satunya setelah peci ini insya Allah akan dalam waktu dekat kita akan kembangkan ke produk tempat tisu ya. Tempat tisu atau box tisu lah. Box tisu. Dengan kekhasan tersendiri lah untuk produk peci pelepah pinang. Tapi nanti akan kita launching khusus ini ya. Saatnya nanti akan kita pasarkan untuk box tisu. Dan juga ya produk-produk lain selain itu ya lagi akan kita kembangkan. Artinya kalau memang ini bisa berkembang, artinya dengan antusias masyarakat kita dan juga mungkin support daripada pemerintah kita juga untuk mengembangkan ini, insya Allah akan bisa berkembang. Seperti itu harapannya. Iya sih Pak. Nah kalau bicara tingkat kesulitan gitu kan, nggak ngerti gitu cara bikinnya gitu kira-kira ya. Tapi mereka pengen tahu apa sih kesulitannya, mungkin siapa tahu ada program di pemerintahan itu bisa kasih atau diberikan gitu kira-kira. Kalau untuk membuat peci gitu kan bilangnya, tingkat kesulitan apa gitu yang benar-benar memakan waktu. Iya, nah beberapa bagian yang memang cukup menyita waktu, artinya secara kuantitas dan kualitas perlu kita tingkatkan itu dari sisi untuk dalamannya lah ya. Dalamannya ini kan selama ini kita satu peci satu buat nih, karena masih manual Pak. Kita pakai jarum tangan dan dijahit secara manual. Masih jadi manual. Satu peci satu. Peralatan yang memadai gitu, ya mungkin bisa sekaligus buat misalnya kayak mesin jahit kita lagi sekali bikin kita berapa ratus meter dan tinggal kita potong-potong sesuai kebutuhan. Kemudian alat pemasangan angin-angin ini ya, mata angin ini juga kita masih manual Pak. Kayak gini nih, kita jadi pakai paku. Masih sangat paku biasa ya dengan palu aja seperti itu. Jadi kalau memang udah ada alatnya yang lebih cepat ya itu juga bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Benar. Seperti apalagi itu. Saat pesanan lagi banyak kan. Betul. Jadi kesulitan kita yang agak lama kita ngerjainnya itu satu ya untuk menjahit dalaman ini karena jahit manual, jahit tangan, kemudian pemasangan lubang angin kita masih manual. Jadi lumayan agak lamanya di situ. Jadi kalau kita didukung dengan peralatan yang mungkin yang lebih memadai, mungkin akan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas. Ya. Kalau sementara ini untuk apa ya, area pemasarannya sudah pernah kemana aja Bang? Nah, alhamdulillah sejak kita launchingkan tepatnya saya masih ingat melalui media Facebook.
Facebook. Itu tanggal 6 Desember dan itu pun kita jadikan tanggal berdirinya Pondok Kreasi Pelepah Pinang, Pak. 6 Desember. 6 Desember. 6 Insya Allah di tanggal 6 Desember, setiap tanggal 6 Desember itu jadi momentum berdirinya Pondok Kreasi Pelepah Pinang. Mungkin kita akan ada event-event tertentu lah Insya Allah kalau memang berkembang. Nah, jadi sejak 6 Desember itu dan kita expose melalui media. Animonya alhamdulillah kita selain di Kabupaten Lampung Barat sendiri, kita sudah keluar dari Lampung Barat, bahkan pemasaran kita sampai keluar Lampung. Terakhir kemarin kita ke Jawa Timur. Ke Magelang, ke Pematang Siantar. Kalau untuk Jakarta, Jawa Barat itu udah ya yang sering kali. Melakukan pembelian. Kalau untuk yang jarak terjauh yaitu sampai ke Magelang, Jawa Timur dan ke Medan lah ya, Sumatera Utara. Nah, jadi kalau misalnya ini ada kawan-kawan gitu ya yang pengen mesen gitu, hubungin kemana? Oh, bisa. Apa Facebooknya atau nomor WA? Ya, gitu. Jadi kita ada juga media promosi ya melalui digital, melalui media sosial, bisa melalui Facebook Peci Pelepah Pinang. Peci Pelepah Pinang, bisa di ya, nama Facebooknya Peci Pelepah Pinang. Kemudian Instagram kita juga ada Peci Pelepah, Peci 21 Pelepah. Oh iya. Kemudian YouTube-nya juga Peci 21 dan kita juga bisa kontak langsung ke WA ke 0857 8256 8522. Oh iya. Nanti kita tulis di sini lah ya. Kita tulis di sini. Iya benar. Seperti itu. Nah, kalau semenjak berdirinya gitu, udah pernah belum ngikutin apa selain pelatihan gitu ya, atau event-event perlombaan atau apa gitu dengan kabupaten lain gitu? Alhamdulillah kita kemarin sudah pernah ikut di lomba inovasi produk. Lomba inovasi produk teknologi dari Unila ya, dari Polinela. Iya. Yang diikuti oleh berbagai UMKM dari seluruh Lampung ya, artinya secara provinsi. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan juara 1, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juara 1 di lomba inovasi produk teknologi Polinela. Nah, kemudian memang ada beberapa undangan yang masuk untuk di kontes-kontes tertentu yang nasional, tetapi ada ini yang perlu saya sharingkan juga ya. Iya, boleh. Kita tuh terkendala di persyaratan biasanya usia, Pak. Nah, kebanyakan di event-event seperti itu, event-event kreasi itu usia maksimal 30 tahun, Mbak. Bicara apa sih yang menjadi masukan harapannya untuk event-event seperti itu? Batasan usia itu. Iya. Kita udah lebih dari 35 tahun kan, sementara pendaftar dengan syarat itu maksimal usia 30 tahun. 30 tahun. Itu masukkan jadi masukan. Kalau yang di Polinela itu enggak ada? Tidak ada. Oh, nah itu tidak ada batasan umur. Nah, itu Alhamdulillah kemarin ya kita juga banyak yang di atas usia 30 tahun yang ikut kontes itu, bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ya. Nah, ini jadi masukan untuk instansi ataupun lembaga yang akan mengadakan satu event-event seperti ini. Harapannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Itu yang paling utama. Apa ya? Ya nih, Bang. Selain apa namanya tadi kan udah ngikutin pelatihan yang dari Diskoprindak ya. Betul. Pelatihan kerajinan bambu, terus udah ikut beberapa event dan ada juga event yang tidak bisa diikuti gara-gara batasan usia. Betul. Nah, itu tadi yang sempat kita bahas, apa hubungannya usia dengan kreativitas ya. Betul. Nah, mungkin untuk usia gitu kan harapannya dari Bang Robi, dan harapan juga saya gitu kan. Memang logika kami memang apa gitu korelasinya antara usia dan kreativitas gitu, kira-kiranya. Mungkin siapapun yang mendengar ataupun yang punya andil untuk di bidang ini menjadi salah satu masukan, kan kira-kira gitu ya. Betul. Jadi salah satu masukan. Nah, terus tuh selain event dan pelatihan itu, kalau event-event kan sekarang zamannya digital. Webinar digital ya. Nah, apakah sudah pernah juga ngikutin pelatihan-pelatihan yang sifatnya yang berbau-bau digital marketing? Ya. Alhamdulillah untuk Pondok Kreasi Pelepah Pinang untuk webinar sudah beberapa kali kita ikuti ya, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Salah satunya juga kemarin kita terkait dengan untuk di era digital seperti sekarang ini dengan situasi pandemi ya, kita dituntut untuk tetap melakukan satu transaksi tanpa kita harus berhubungan langsung atau berhubungan langsung. Nah, kemarin kita yang difasilitasi oleh Disporapar ya, kalau di sana di Disporapar yang kita lakukan di Sabar Utama itu bekerjasama dengan BI dan juga salah satu aplikasi e-money ya, Dana kalau nggak salah. Nah, kita training QRIS. QRIS itu adalah pembayaran yang bisa dilakukan melalui
digital ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini QRIS Oh, iya. peci pelepah pinang. Artinya ketika kita akan melakukan pembayaran atau transaksi tidak perlu bersentuhan langsung, gitu kan, jadi akan lebih aman, nyaman dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. iya. Nah, kita tinggal pindah ya. Pindah ya kodenya. Pindah ininya apa? QR code-nya, dan otomatis tinggal kita bisa masukkan jumlah berapa pembayaran, jadi bisa langsung terkoneksi. Oh iya. Jadi ini QRIS peci pelepah pinang, alhamdulillah juga kita udah bisa ikut juga di segmen itu. Artinya Pondok Kreasi Pelepah Pinang bisa bertransaksi melalui QRIS. Oke Bang Robi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Udah dibolehin ngobrol-ngobrol. Harapannya mudah-mudahan usahanya makin berkembang, makin maju, pemasarannya makin luas. Amin. Amin. Terus harapan-harapannya ke depan, mungkin masyarakat sekitar bisa istilahnya bisa diberdayakan, nah itu bisa terwujud. Insyaallah. Oke, terima kasih juga Bang Jaya dan kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke kediaman kami di Pondok Kreasi Pelepah Pinang. Insya Allah kedepannya dengan support, bimbingan, arahan, dan juga promosi lah ya tentunya dari kawan-kawan Pondok Kreasi Pelepah Pinang bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan kita. Amin. Iya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah ngikutin video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan semuanya. Mohon diambil yang baik-baiknya saja, untuk yang kurang baik tidak usah dibagikan ke yang lain. Terima kasih sudah menonton. Pesan saya, tetaplah berbuat baik walaupun mukamu mencurigakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.